Cerita dimulai ketika warga menolong seekor babi hutan yang terdampar di bibir pantai. Lalu warga merasa kasihan, dibawalah ke rumah untuk diajak makan bersama. Setelah beberapa bulan, babi hutan pergi untuk mencari tempat tinggalnya sendiri. Warga pun bersedih dengan kepergiannya. Akhirnya dia menemukan tempat tinggal yang baru. Setelah seminggu kemudian, ternyata dia mempunyai sihir. Dia membuat baju besi dengan sihirnya. Dan dia membuat patung dirinya sendiri dari sihirnya tersebut. Setelah semuanya selesai yang dikerjakan, dia mulai memakai baju besi tersebut dan mulai membuat pasukannya sendiri. Setelah 1 tahun kemudian dan pasukannya sudah jadi, babi hutan merencanakan niat busuknya. Dia akan merebut-merampas harta benda makanan yang tersedia di desa. Dia juga akan menguasai desa tersebut. Dia memantau desa yang pernah menolong dia, tapi babi hutan ini sangatlah serakah dan licik, lupa akan pertolongan warga pada dulu kala. Dia memerintahkan pasukannya untuk merampas seluruh yang ada di desa tersebut. Akhirnya pasukannya pergi dan mulai merampas di desa yang pernah menolong dia dulu. Tidak ada perlawanan dari warga. Pasukan buaya ini membawa pasokan makanan untuk diserahkan kepada sang raja. Warga tidak mengetahui siapa dalang dari semua ini. Pasukannya pun terus merampas harta benda yang ada di desa, sehingga membuat warga desa ini mulai kelaparan dan kekurangan makanan. Setelah tugasnya selesai, pasukan itu kembali kepada sang raja, yaitu babi hutan. Babi hutan ini tertawa dia penderitaan warga desa. Tidak hanya itu, pasukannya membakar kebun milik warga. Anak kecil berdoa untuk desanya. Dewi, tolonglah. Bantu desa kami yang telah dirampas ini. Sementara itu di dunia yang berbeda, Pajero sedang berjalan bersama Yaris di tengah hutan. Pajero dan Yaris ini sedang liburan. Mereka mencari udara segar yang alami. Mereka bosan dengan padat polusi di kota, jadi mereka memutuskan untuk berlibur ke hutan ini. Namun siapa sangka di tengah hutan, terlihat portal dunia lain yang terbuka. Inilah doa anak kecil itu. Ternyata Pajero dan Yaris ini adalah pilihan dari sang dewi penyelamat untuk menyelamatkan desa anak kecil tadi. Dengan rasa penasaran, kedua mobil itu memasuki portal tersebut yang terbuka. Akhirnya mereka memasuki dunia yang berbeda, alias balik lagi ke zaman dulu. Pajero bertemu dengan anak kecil itu. Kamu tersesat ya, Dek? Biar aku antar kamu pulang ya. Apakah kamu dewa? Aku bukan dewa, tapi aku ini mobil keren. Warga kaget baru pertama melihat mobil, sedang zaman dulu belum ada mobil. Dewa berkati kami dewa, ucap warga tersebut. Wadidaw, gua dipanggil Dewa Anjay. Edda, lu jangan begitu. Ayo cepat kita balik lagi ke dunia kita. Pajero dan Yaris pun berjalan kembali pulang ke dunia asalnya. Tapi dalam perjalanan pulangnya, wanita warga setempat meminta pertolongan kepada mereka berdua. Jika kalau desa mereka lagi dalam masalah. Yaris penasaran dengan desa tersebut. Ada masalah apa? Yaris pun mengecek sudut demi sudut desa. Ternyata kebun mereka sudah habis terbakar. Ketika Yaris mengecek desa tersebut, pasukan buaya melihat Yaris melintasi area yang sudah dibakar oleh pasukan buaya itu. Sang buaya memberhentikan Yaris dan berkata, "Kamu ini makhluk apa? Sungguh aneh sekali bentukmu." Apa kau bilang mulut monyong? Aku aneh. Justru yang aneh itu kau. Pasukan buaya pun langsung menggotong Yaris, dibawa ke tempat raja mereka. Sementara itu Pajero mencari temannya Yaris, karena Yaris tidak ujung kembali sudut demi sudut. Pajero mencari Yaris tapi tidak menemukan temannya itu. Setelah pasukan buaya menyerahkan Yaris kepada rajanya, babi hutan mengubah Yaris menjadi patung untuk dikoleksi oleh raja babi itu. Pasukan buaya itu melihat Pajero sedang berjalan. Rasakan ini kau beraninya menghadang. Akhirnya pasukan buaya itu ditimpah oleh Pajero tanpa ampun. Pasukan buaya merasakan kesakitan. Pajero meninggalkan buaya yang sudah terikat begitu saja. Pajero akan kembali ke dunia asalnya. Bukan berarti Pajero mau meninggalkan Yaris. Tapi Pajero ini meminta bantuan kepada temannya. Setelah pasukan buaya lapor kepada sang raja, pasukan buaya dan kerbau mulai menyerang desa tersebut. Warga setempat kewalahan melawan pasukan buaya. Akhirnya sang raja mengeluarkan sihirnya dan membakar desa tersebut. Warga desa berlarian menyelamatkan dirinya. Dan Pajero pun akan membalas semua perbuatan babi hutan itu, yang membuat warga menderita. Pajero dengan kecepatan tinggi telah kembali ke asalnya dan meminta bantuan kepada Trak Oleng, yaitu teman lamanya. Pajero menceritakan semuanya kepada temannya itu, tentang lorong waktu ke suatu tempat, hingga desa itu butuh bantuan mereka. Akhirnya mereka berdua dimodifikasi dengan mode tempur. Truk Oleng pun langsung melesat ke tempat tujuan yang diceritakan Pajero tersebut. Truk Oleng sangat bersemangat untuk menghajar bandit-bandit. Kurang ajar itu.
Pajero dengan modifikasi rudal balistik yang dipasang di atap untuk menghajar sang raja babi. Truk oleng mulai menembakkan pelurunya kepada pasukan buaya dan kerbau, sehingga pasukan buaya dan kerbau tidak ada yang tersisa lagi. Sihir sang raja babi hutan akhirnya dimusnahkan, Yaris pun menjadi normal kembali setelah jadi patung. Ini adalah kisah nyata ya sahabat. Seseorang yang sudah ditolong nampung orang itu ingin menguasai tempat tersebut dan mereka merampas apa yang bukan miliknya. Semoga kita belajar sadar diri akan hak milik orang lain. Itu perbuatan yang sangat tidak baik sekali. Semoga terhibur ya sahabat. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.